memberkati. Shalom. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita memperingati hari 17 Agustus 80 tahun Indonesia merdeka. Kira-kira sudah merdeka belum ya? Sudah merdeka belum ya? Tapi kok di YouTube, di TV pada ributin ijazahnya Pak Jokowi ya. Kita orang Kristen nggak boleh ikut-ikutan, amin. Kita percaya Bapak Jokowi dipilih Tuhan untuk menjadi untuk memajukan negara ini ya, dan pekerjaannya luar biasa seperti itu ya. Kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah komen, lebih baik kita diam, doakan. Bapak Jokowi didoakan, Bapak Prabowo juga didoakan, karena megang negara ini nggak gampang, saudara. Saya aja menggembalakan dari tahun 2012 sampai sekarang itu nggak gampang ya. Banyak jemaat modelnya macam-macam, banyak pelayan modelnya macam-macam, nggak setuju mundur, pokoknya macam-macam deh dari 2012 waktu itu ya. Tapi saya menggembalakan, bantu suami dulu dari 2002. Saya buka gereja Betani Sunter 2002, lanjut ke sini seperti itu ya. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus, amin. Siapa yang sudah diberkati lewat puji-pujian? Ada? Oke. Kita sedang memuji terkoneksi. Nah di rumah juga gitu, kalau kita doa menyembah itu rumah kita terkoneksi sama Tuhan ya. Di alam roh tuh seperti itu. Tadi ada lagunya Hosana, Hosana. Itu mengingatkan saya tahun 1997 ya. Saya tugas di Kelapa Gading, terus saya baru pindah rumah di Bekasi, jauh di Bekasi Timur. Lalu angkot dulu di Bekasi Timur tuh angkot yang 3/4, yang mobilnya udah jelek-jelek ya. Saudara tahu mobil yang jelek yang 3/4 lalu udah penuh diangkat. Saya takut terlambat, jadi saya berdiri di sampingnya kenek. Bayangin mobilnya udah begini, saudara. Kita lewat tol, waktu itu tol baru jadi ya, belum lama. Jadi begini, saudara. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya pegang berdua, belakangnya kenek. Jadi saya nyanyi ini bersama malaikat di surga tolong aku, malaikat di surga bantu aku, malaikat di surga tolong aku, topang aku dalam nama Yesus. Kalau saya lepas, saya jatuh. Seperti itu, karena penuh. Saya nggak bisa nggak naik, harus naik karena waktunya udah telat seperti itu ya. Nunggu lama banget, jadi nunggu lagi setengah jam lagi. Akhirnya saya nyanyi itu sampai selesai bersama malaikat di surga. Fokus saya ke malaikat, ke Tuhan Yesus tuh. Saudara, apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa tuh. Bisa tiba dengan selamat, tepat waktu. Nah, hari ini kita belajar tentang malaikat. Amin. Kita tahu malaikat itu siapa sih ya? Yuk kita baca dulu di Ibrani 1 ayat 4, langsung Mazmur 104 ayat 4 ya. Kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan dulu ya. Malaikat adalah makhluk roh. Kita buka Ibrani 1 ayat 4. Kita baca sama-sama, langsung nanti di Mazmur 104 ayat 4. 2, 3. Jauh lebih tinggi daripada Ibrani dulu, Ibrani 1 ayat 4. Yuk, 2, 3. jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang diberikan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Di Mazmur ya, Mazmur 104 ayat 4, 2, 3. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Di ayat Ibrani 1 ayat 4 dikatakan bahwa manusia adalah jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nama Yesus. Maksudnya jauh lebih tinggi malaikat-malaikat, tapi lebih tinggi lagi Tuhan Yesus. Itu dikatakan begitu. Kita sama malaikat lebih tinggi derajatnya sama kita. Tapi ketika kita menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, kita menjadi pindah ke dalam kerajaan terang. Yesus hidup di dalam diriku, aku hidup di dalam diri Yesus, Yesus hidup di dalam diri Bapa, Bapa hidup di dalam diri Yesus. Jadi Bapa Yesus ada di dalam diri saya. Amin.
Siapa yang sudah tahu bahwa Bapa ada di dalam diri kita, Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Amin. Saudara mengerti itu? Jadi malaikat diciptakan adalah manusia roh. Tuhan Yesus Allah Bapa di surga menciptakan manusia dan malaikat, tidak menciptakan iblis. Amin. Tapi ada malaikat yang ngeberontak, dibuang. Yuk kita lihat dulu. Nah, siapakah malaikat dan pelayannya apa gitu ya? Siapa tuh malaikat dan pelayanannya apa? Malaikat adalah makhluk roh. Tadi kita sudah lihat, malaikat adalah makhluk ciptaan dan melayani penciptanya, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang udah ada di surga. Waktu itu dia melayani Allah Bapa di surga waktu perjanjian lama. Dalam Alkitab menyebutkan malaikat 280 kali disebut dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Banyak juga ya. Nah, pengertian malaikat adalah utusan atau pesuruh Allah. Jadi malaikat itu ada utusan dan ada yang disuruh sama Allah. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan tolong aku, malaikat Tuhan berkemah di rumahku ya. Dulu saya rumahnya di Bekasi, karena kita dua-duanya kerja, jadi rumah gak dikunci. Nah, pada saat gak dikunci, ada jemaat gini, saya pengen ngecek bener gak nih, si ibu khotbah rumahnya gak dikunci, si bapak khotbah rumahnya gak dikunci. Dia cek, ternyata dia tukang kunci, dia mau perbaiki kunci saya gitu loh. Jadi saya gini, ada orang kata tetangga gitu, terus siapa? Tapi lagi perbaiki kunci, ternyata dia bikin kunci, kuncinya taruh di atas. Benar, rumahnya gak dikunci. Saya percaya, kenapa? Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Saya perintahkan malaikat-malaikat Tuhan tinggal, berkemah, berkuasa di rumah saya, melindungi rumah saya dalam nama Yesus Kristus. Karena saya tahu harta benda saya bukan milik saya, tapi Tuhan titipin untuk saya pakai. Jadi kalau hilang, kita sedih nggak? Enggak, udah lepas. Memang kalau memang waktunya hilang, ya sudah gitu ya. Nah, apa yang terjadi bertahun-tahun? Ternyata saya juga belum pernah lihat malaikat. Ternyata ada encing ya, jadi ada tukang cuci gosok orang Betawi, udah setengah bayar. Encing bilang gini, Neng, aku tidur di rumah Neng, boleh nggak? Boleh, saya bilang gitu. Ternyata dia punya, kalau orang Betawi itu ada yang kotak kecil warna hijau, dalamnya ada tulisan, katanya dia buat penjaga dia masukin. Dia tidur di rumah saya di belakang. Ternyata ada malaikat tinggi besar, kata dia gitu, sedang senyum. Neng punya ilmu apa Neng, katanya gitu. Saya nggak punya ilmu apa-apa, tapi itu malaikat itu besar. Encing jadi takut. Kenapa encing takut? Kan dia nggak ngapa-ngapain. Ya dia senyum tapi saya takut. Itu besar sekali, tinggi besar di rumah Neng, kayak gitu. Oh, terus saya pikir itu siapa ya? Saya tanya suami saya, itu siapa sih? Ada orang katanya tinggi besar di alam roh seperti itu. Itu malaikat. Karena kita kalau doa lindungi, terus malaikat Tuhan berjaga, berkuasa, berotoritas penuh di rumah saya, berkemah dan lindungi rumah saya. Nah, dia melindungi. Itu kenapa waktu saya doa begitu, langsung Allah Bapa di surga panggil malaikat yang menjagai rumah, malaikat yang menghidupi tumbuhan, malaikat yang menghidupi hewan, diperintahkan sama Allah Bapa di surga sudah nunggu di tempat saya. Amin. Nah, malaikat ini ada bosnya, ada ketuanya, langsung ketuanya tinggal di situ. Keren nggak tuh? Karena kita sudah hidup di dalam Yesus. Yesus sudah di dalam saya. Seperti itu. Amin. Nah, dikatakan tadi lanjut di itu, di PPT-nya dikatakan tadi malaikat bukan roh orang mati, ya. Malaikat juga bukan manusia yang dimuliakan. Jadi roh orang mati itu nggak bisa jadi malaikat. Atau manusia yang seperti Yohanes Paulus gitu ya, orang suci, itu bisa jadi malaikat? Nggak bisa, saudara. Tolong PPT-nya ya. Nah, malaikat ini diperintahkan sama Allah, ya, di Ibrani 2, saudara nanti catat Ibrani 12 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa makhluk ciptaan yang lebih tinggi. Nah, pengertian malaikat adalah utusan dan pesuruh. Jadi utusan Allah, ketika saudara berdoa, Allah Bapa nyuruh. Di perjanjian baru, di perjanjian lama seperti itu, diperintahkan karena dia utusan Bapa.
Tapi ada juga malaikat yang tidak tinggal disuruh keluar. Dia tinggal hanya di pelataran bait Allah, ya. Dia hanya melayani Allah Bapa saja, yaitu malaikat kerub dan malaikat serafim. Itu dia nggak pernah keluar, dia hanya di situ saja. Jadi malaikat itu cuma tugasnya menjaga pohon pengetahuan, ya. Waktu itu sempat kemakan. Dari situ Allah menyuruh serafim dan kerub jaga tempat itu dengan api yang menyala-nyala. Seperti itu, ya. Yuk, ya, naik lagi, terus ke atas. Nah, dari siapakah malaikat? Nah, sekarang dikatakan lagi mempunyai kelebihan dari manusia. Jadi malaikat punya kelebihan dari manusia, punya kuasa lebih, punya otoritas yang diberikan Tuhan lebih, seperti itu, ya. Ini kita bicara manusia, belum Tuhan Yesus. Terus membawa pesan-pesan Allah, dianggap makhluk yang supranatural. Malaikat ini diatur oleh Allah dalam suatu hierarki. Jadi ternyata di kerajaan surga tuh ada yang namanya organisasi hierarki. Jadi Allah tinggal perintah si A butuh ini, bilang sama malaikat ini, gitu, ya. Saya baru pahami, oh seperti itu malaikat di surga, beribu-ribu, berlaksa-laksa banyaknya. Tugasnya memuliakan Allah dan melaksanakan kehendaknya. Jadi ada yang tugasnya memuliakan Allah dan melaksanakan kehendaknya, yaitu kerub dan serafim. Terus takluk kepada Kristus, ya. Takluk kepada Kristus lebih unggul daripada manusia yang tinggal di dalam surga. Tidak dapat mati, jadi malaikat tidak dapat mati. Makanya iblis tidak dapat mati, ya. Terus tidak boleh disembah, malaikat nggak mau disembah. Itu ada firman-Nya. Jadi waktu ada nabi yang mau nyembah, oh bukan, saya bukan. Nah, saya tidak boleh disembah. Yang boleh disembah cuma Allah Bapa. Mereka bisa tampil dalam bentuk manusia, kayak Gabriel ketemu sama Musa, ya. Terus apalagi kayak Nuh, ya, banyak, nanti saya akan kupas di situ. Nah, mereka tampil dalam bentuk manusia. Dan malaikat ini sangat banyak. Ada yang punya sayap, ada yang tidak. Lanjut. Kita lihat malaikat seperti itu. Nah, sejak zaman Daniel, ya, abad 2 sebelum Masehi, malaikat ini diberi nama dan tugas masing-masing. Nanti saudara baca, ya. Dari Daniel 8 ayat 16 sama Daniel 10 ayat 13. Ada namanya, kita buka coba. Bisa cepat dibuka. Kalau enggak kita buka di HP deh. Ya, biar yang bagian PPT Daniel berapa tadi? Daniel 8 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama yang udah dapat. Daniel 8 ayat 16. Yuk, 2. Sudah dapat? Yang udah katakan amin. Nah, yuk. Daniel silakan baca Daniel 8 ayat 16. Dan aku mendengar dari tengah sungai urai itu suara manusia yang bersuara, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Nah, ada namanya. Ada Gabriel, ada Mikael, ya. Nanti di rumah baca lagi, kembali ke PPT. Daniel 10 ayat 13, namanya Michael, ya. Saya nggak kupas semua namanya, siapa lagi? Kerub, namanya bisa sampai pagi saya ngajar ini, ya. Jadi ada namanya, ya. Lanjut, kita buka lagi. Nah, sekarang ada 10 malaikat berikut ini dan tugasnya. 1, malaikat Gabriel. Kita baca, malaikat Gabriel tugasnya apa, ya? 2, 3. Dan seorang utusan, dia memberitakan kedatangan Yesus kepada Yusuf, kepada Maria. Amin. Didatengin berupa manusia, bentuknya seperti laki-laki, tapi dia tidak punya jenis kelamin, tapi bentuknya aja seperti laki-laki. Amin. Kalau ada hamba Tuhan, malaikat tuh ada yang laki, ada yang perempuan, enggak. Di situ di firman Tuhan bentuknya seperti laki-laki perkasa, ya. Ada yang punya sayap, ada yang tidak. Jadi kedatangannya
malaikat Gabriel diutus oleh Allah Bapa untuk melihat berita kedatangan Tuhan Yesus ya. Yang kedua, kita baca sama-sama malaikat Mikael 2, 3. Nah, ini Mikael adalah pemimpin pasukan perang. Pada saat kita memerangi kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, kuasa santet, nah ini dipakai, saudara. Ya, di gereja Sunter dulu ada seorang pendoa syafaat, ya, namanya Bu Esther sama Pak Deki. Nah, bapaknya Pak Deki ini sudah 1 bulan atau 2 bulan koma di rumah. Orangnya tinggi besar, orang Ambon, lalu kulitnya itu jadi putih sekali, dingin sekali dipegang. Waktu saya mau doa, saya bilang, kayaknya udah sebentar lagi. Jangan ngomong begitu. Hamba Tuhan harus ngomong yang positif. Walaupun kita lihat kelihatannya sebentar lagi, ini kelihatan mata jasmani ya. Kalau mata rohani lain. Terus pada saat itu suami saya doa. Dia berdoa dalam namanya, saya berdoa cuma bahasa roh. Saya udah kasih tahu. Iralaba shikata karalaba shikata karalaba. Tahu nggak di alam roh itu suami lagi perang sama kuasa kegelapan. Saya angkat si bapak itu di sini jurang maut, itu jurang maut dalamnya iblis. Terus diangkat sama saya, dililit, terus dipindahin di sebelah sini yang aman. Itu cerita dia setelah sudah sembuh. Jadi dia sebulan kemudian sehat, dia ngomong sama gereja-gereja di Tanjung Priuk. Ya pokoknya dia tiap ada ibadah dia ikut, dia kesaksian. Diangkat ke sini, dia buka lilitannya. Saya seperti itu, padahal saya nggak ngapa-ngapain, saudara. Saya cuma iralaba shikata. Terus yang perang itu suami, dalam nama Yesus, semua kuasa iblis, kuasa roh jahat, malaikat Tuhan aku perintahkan membantu aku untuk keluar. Nah ini roh santet, roh pelet, malaikat Tuhan minta sama Bapak di surga, dikirim. Itu nyata, saudara. Buat apa malaikat puluhan ribu berlaksa-laksa di surga kagak ada kerjaannya? Kenapa? Karena orang Kristen nggak pernah perintahkan malaikat. Saudara, saya punya kesaksian. Orang punya utang sama saya 3 juta, saudara. 3 juta di tahun 90 berapa atau 90-an ya, 98 apa 99. Lalu itu orang nggak mau bayar. Saudara, kalau punya utang harus bayar ya, walaupun sedikit, walaupun nyicil harus bayar. Kalau saudara nggak bayar, nanti Tuhan Yesus datang ketinggalan. Minimal Bu, saya cicil ya Bu. Kalau dia marah-marah, pokoknya kita niat baik, harus bayar. Lalu pada saat saya udah butuh duit, dia nggak mau bayar-bayar, kita berdoa. Dalam nama Yesus, aku perintahkan malaikat, bisikan ke orang itu. Dalam nama Yesus, bisikan, ingatkan, sadarkan dia. Dalam nama Yesus Kristus. Itu pelayanan malaikat. Lalu belum ada tanda-tanda. Besok harinya doa lagi. 1 minggu kita berdoa supaya malaikat roh jiwa tubuh orang itu ingatkan kembali dalam nama Yesus. Minta Roh Kudus, minta malaikat. Saudara, tiba-tiba anaknya datang. Bu, Ibu, kenapa Ibu Pendeta? Ini dari Mami. Ngapain? Aku bilang gitu. Ini dari Mami. Pokoknya Mami titip buat Ibu sama Bapak. Dalam hati saya, puji Tuhan. Kita nggak tahu ini berkat apa bayar utang. Ternyata begitu dibuka 3 juta. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara jangan dengar kesaksian saya, tapi praktek benar. Kalau saudara praktekin pasti bisa. Ya, nah ini malaikat Mikael memimpin pasukan malaikat dalam perang melawan iblis. Ya, nanti ada tugasnya lagi yang lebih dahsyat sebelum penghakiman malaikat Mikael. Yang ketiga malaikat siapa? Rafael. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Nah, jadi kalau saudara berdoa ada malaikat di sampingnya, dipimpin oleh Rafael. Supaya apa? Supaya doa saudara masuk ke ruang Maha Kudus. Kayak kita tadi menyanyi memuji Tuhan, terkoneksi di sorga. Amin. Itu malaikat anak buahnya Rafael udah datang ke sini, udah koneksiin. Nah, sama ketika kita menghadirkan doa orang-orang kudus, kita berdoa, doa syafaat, itu ada malaikat yang masuk ke hadirat Allah di tempat ini. Saudara nggak lihat karena ini manusia roh.
bukan manusia karena ini malaikat roh gitu ya. Oke, yang keempat. Yuk, malaikat siapa? Uriel. Karena ini namanya ya. Ternyata banyak orang Kristen ngambil nama di sini ya. Oh, ini yang namanya Uriel ya. Uriel awalnya mengawasi guntur dan teror. Wow. Jadi di langit tuh ada guntur, ada kilat. Nah, urusannya Uriel. Terus apalagi ada teror ya. Wah, gereja dibom. Nah, ini teror-teror gini. Ada malaikat yang melindungi. Ya, namanya Uriel. Anak buahnya disuruh, dianya ngawasi. Seperti itu. Ya. Yang kelima, malaikat Yehudiel sebagai dan sakramen pengurapan orang sakit. Kenapa sih di sini ditulisnya sakratul maut? Jadi orang yang udah mau mati tapi nggak mati. Yang tadi saya ceritain, antara mati enggak. Ternyata iblis Lucifer itu dibuang di gunung-gunung, di goa-goa, terus di apa lagi? Di kuburan, di laut, di darat, lalu di jurang maut. Nanti pada saat hari penghakiman itu dikeluarin di jurang maut setan-setan. Makanya dunia ini semakin jahat, bukan semakin baik. Nah, malaikat yang melindungi tadi sampai malaikat apa tuh? Nah, pada saat orang meninggal, jadi orang ini meninggal, napasnya udah, nah itu udah datang malaikat itu. Saudara, saya sering pelayanan begini, si oma-oma nih di rumah sakit, nah, ada burung, Bu Pendeta, ada burung terbang. Itu ada yang orang mati mau jemput saya. Itu melihat tuh, ada si oma, umur udah 90 tahun dia bisa lihat, kita hamba Tuhan malah nggak ngeliat. Itu tuh dia tuh, dia pindah ke situ tuh, Ibu Pendeta gitu. Nah ini ada malaikat namanya siapa? Saudara ingetin ya. Terus dan menjaga sakramen pengurapan orang sakit. Nah pada saat itu sakit kita doakan dalam nama Yesus ya. Penatua gereja harus menumpahkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Kalau nggak sembuh berarti yang jemput malaikat itu. Amin. Tapi dia nggak bukan bawa, cuma nungguin aja. Nanti yang bagian bawah lain lagi. Amin. Nah lalu didoakan sakramen pengurapan kesembuhan terjadi. Siapa yang menjagai? Malaikat. Kenapa sih Bu harus dijagain? Kalau enggak iblis juga malaikat. Dia langsung ambil itu nyawanya. Dia langsung ambil pikirannya. Dia langsung ambil, dia teriak-teriak gitu loh. Kalau dijagain malaikat, ini misalnya orang ya, dijagain malaikat itu ditutup, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terus malaikat kalau iblis mau ke sini, dia perangin ke sana. Kalau iblis mau ke sini, makanya kemarin Bapak Pendeta siapa tuh? Kalau di rumah sakit banyak sekali kuasa-kuasa, banyak sekali setan-setan, banyak. Saya udah ngalamin. Waktu teman saya kesurupan, karena kita dari gereja Protestan nggak begitu mengenal tentang roh. Jadi Bu bawa ke rumah sakit, saya bawa ke rumah sakit di Husada. Saya taat ya, karena pemimpin suruh ya udah. Begitu masuk ke rumah sakit Husada, dia makin begitu. Saya pegangin terus. Tapi waktu dia sadar dia bilang, Oma temenin saya mau kencing. Waduh, mau kencing di kamar mandi. Lebih banyak lagi saya sendirian saudara. Saya pegang terus dia bilang, teriak wah gitu. Serumah sakit Husada datang semua. Ada apa Bu? Gak apa-apa. Darah Yesus mengalir, saya pegang terus saya bawa. Pimpinan saya dipelototin, keluar kamu, digituin. Padahal dia anak baru masuk, berani bentak-bentak. Pemimpin kalau dikasih duit juga suruh bentak dia nggak mau ya, nggak bisa dikeluarin. Keluar kamu, jangan di sini. Dipelototin matanya sampai mau keluar. Saudara puji Tuhan, sekarang orangnya luar biasa ya. Jadi dia dititisin dari kakeknya dulu dukun-dukun, dia menitis darahnya ke cucunya, ya sampai keturunan keempat. Yuk berikutnya malaikat Barakhel, ya sebagai pelindung keluarga dan menjaga kehidupan pernikahan. Nah ini yang nikahnya sering berantakan, terus ribut di rumah, itu ada malaikat yang jagain.
Ada malaikat yang kasih tahu, udah Pak, ngalah dikit. Enggak, pokoknya saya yang cari duit saya begini. Nah, laki-laki egosnya keluar. Yang perempuan juga, gue juga capek di rumah, emang gue dikira babunya begini. Nah, akhirnya ribut. Nah ini nih malaikatnya. Saudara ingat kalau lagi ribut ya, ada malaikat yang dengerin. Amin. Nah ini pelindung keluarga dan menjaga kehidupan pernikahan. Dia menjaga, jangan sampai iblis ikut masuk. Tapi ternyata iblis ikut masuk. Akhirnya rumah tangganya bisa. Itu. Karena saudara belum tahu. Coba kalau tahu dari dulu, ya nggak? Udah suruh perintah-perintahin malaikat. Karena kenapa sih kita bisa punya kuasa itu? Karena kita hidup di dalam Yesus. Karena kita hidup menyembah Yesus. Jadi kita manusia-manusia yang hidup di dalam Kristus ini manusia terang. Jadi malaikat tunduk. Di ayat di berikutnya, yang ke-7. Yuk, malaikat siapa? 2, 3. Siap, penjaga bisa kudus dan orang yang ikut perjamuan kudus. Makanya saudara rugi kalau tiap sebulan sekali nggak ikut perjamuan kudus. Kenapa? Karena pentingnya darah dan daging Yesus menyatu dengan darah dan daging kita. Amin. Itu yang menguduskan, mentahirkan. Bayangkan, itu sampai dijaga sama malaikat loh. Saya begitu pelajarin, wah keren juga. Saudara kalau pengen tahu itu ada 50 malaikat. Saya bahas 10 aja dulu. Ya, yang penting aja. Itu 50 malaikat sampai merintil-merintil. Tuhan suruh untuk menjaga kita, melindungi kita. Ya, terus perjamuan kudus, orang yang ikut perjamuan kudus dari rumah udah dibimbing, udah dibisikin. Ayo, hari ini Betani Basura ada perjamuan kudus jam 10. Ayo kamu datang. Males dibisikin sama iblis. Udah tidur aja, masih ada sore, nanti sore aja. Tapi malaikat ini bilang, ayo perjamuan kudus. Enggak, nanti mau pergi dulu, mau ada acara gitu ya. Itu perang. Jadi malaikat tuh peperangan. Lalu yang ke-8, malaikat Azrael. Ngapain tugasnya? 1, 2, 3. Bertanggung jawab setelah kematian. Tadi waktu dia megap-megap antara mati dan hidup, itu ada malaikat yang nungguin, yang berperang sampai Allah bilang sembuhin, sembuh. Kalau Allah bilang nggak usah disembuhin, saya mau bawa dia pulang, waktunya pulang. Kenapa sih Bu? Karena otoritasnya ada di Allah Bapa. Langsung begitu dia udah perangi, ada iblis mau apalagi mau bocor lagi, dia perangi, dia tungguin di situ. Tapi begitu meninggal, yang datang malaikat, malaikat siapa? Keren nggak namanya? Nah, malaikat ini saya pernah cerita. Jadi ada ibu dan bapak pergi, tiba-tiba tabrakan. Begitu tabrakan, masuk ke dalam lorong, ya, yang orang-orang hamba-hamba Tuhan yang udah ngelihat lorong, dia masuk ke dalam lorong, suatu lorong, anaknya dituntun. Begitu sampai di ujung, kan harus ke kiri atau ke kanan, malaikat ada yang nunggu di sini, stop. Kenapa? Anak ini nggak boleh masuk. Kan dari kecil udah saya bawa ke gereja, udah dikenali Tuhan Yesus, anak ini nggak boleh masuk, tetap stop. Terus yang boleh masuk bapak ibunya. Bapaknya ngomong dong, lah kan tiap hari kita berdoa bersama. Ternyata waktu di gereja dia main game, nggak dengar firman. Hidupnya apa? Pikirannya cuma main, pikirannya cuma belajar. Hidupnya, hatinya nggak ketuh. Jadi dia ditinggal. Padahal bapaknya udah ngotot, dari kecil saya udah bawa ke gereja. Di gereja udah sekolah minggu, di gereja sekolah minggu cuma main-main, nggak mau serius. Giliran di masa remajanya dia mainan game. Ini saya lagi khotbah terus main game, jadi nggak dengar. Nah, akhirnya di stop seperti itu ya. Berikutnya, jadi pas dibawa sama malaikat, ada malaikat yang khusus membawa. Jadi kalau kita meninggal, ada yang menjemput. Jadi kita nggak sendirian, kita cuma diarahin jalan ke lorong itu. Seperti itu, nanti dipisahkan di Seoul atau di Firdaus. Yang ke-9, malaikat mengawasi
Nah, ini kita baru tahu hewan dan tumbuhan ternyata Tuhan Yesus bilang burung di udara dipelihara, bunga bakung dia ada malaikatnya yang melindungi, yang memelihara. Untuk penyembuhan manusia juga ada yang melindungi. Jadi kita sebetulnya jadi anak Tuhan yang luar biasa, yang enak sekali. Ya enggak? Yang luar biasa. Yang ke-10 terakhir. Yuk, 2, 3. Yeremia membantu memberi dan kenabian. Jadi wasita itu orang-orang yang dipilih Tuhan untuk punya pandangan masa depan. Ini kerjaan Roh Kudus ya. Memiliki pandangan, kita udah tahu loh. Saya pernah seperti itu. Yang kejadian yang akan datang saya dikasih tahu, tapi saya takut banget. Pernah berkali-kali ya, doain orang itu. Ini saudara saya di Bandung, bude saya. Saya nggak mau karena dia Islam fanatik. Kamu doakan, masuk ke kamar doakan. Saya nggak mau. Itu malaikat udah suruh. Saya nggak mau. 1 bulan kemudian meninggal. Kakak saya juga begitu, doakan dia. Saya nggak tahu kakak saya ada leukemia, orang nggak kenapa-napa. Dari kecil juga nggak apa-apa. Tiba-tiba kena leukemia, doakan. Sebentar lagi dia akan pulang. Saya nggak mau lagi. Saudara sedih kalau ingat seperti itu ya. Jadi malaikat ini membantu manusia dengan penglihatan atau omongan ke depan. Ini pekerjaan Roh Kudus yang bisa ngelihat ke masa depan kepada orang-orang yang biasanya nabinya Tuhan ya. Terus apalagi hamba-hamba Tuhan, tapi yang bukan penglihatan yang asal-asal ya, dari buahnya kan kelihatan. Terus orang-orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke depan. Ya. Lalu yang terakhir malaikat pemberontak, kita buka. Nah, malaikat pemberontak yaitu Lucifer. Lucifer adalah malaikat yang disebut iblis atau setan. Saudara baca nanti itu firmannya. Iblis juga memiliki bala tentara malaikat dan pembantunya, ya, sebagai pembantu-pembantunya banyak. Lucifer visinya menyesatkan manusia, menghancurkan jiwa-jiwa, terutama pengikut Kristus. Dia dibuangnya di kuburan. Siapa yang saudara-saudara yang kalau ke kuburan ngomong sama nek, aku datang nih nek, gitu. Bu, aku datang, doain aku ya bu. Nah, itu saudara bicara dengan antek-anteknya Lucifer. Saudara kalau di kuburan bersihin aja, nggak usah ngomong apa-apa. Habis itu pulang. Bu, boleh nggak doa di situ? Ngapain? Doa aja di rumah, doa aja di mobil. Seperti itu ya. Kita cuma membersihkan, merapikan. Terus iblis memiliki bala tentara, banyak tentara-tentaranya, yaitu di kuburan, di gunung, di gua, di udara. Ya di udara ada tuh dia perangin sama malaikat-malaikat yang bagian perangnya itu. Seperti itu ya. Lanjut. Visinya menyesatkan ya jiwa-jiwa. Terus lanjut. Nah di perjanjian lama Daniel punya penglihatan terakhir yaitu akhir zaman. Diberi penglihatan pada malaikat, dibantu memahami peristiwa penting di masa depan. Ya di Daniel ada tentang akhir zaman dibuka tuh. Terus Musa, Abraham, Nuh ditemuin malaikat. Perjanjian baru Yusuf bermimpi kelahiran Yesus datang mimpi. Maria mengandung Roh Kudus ya, itu malaikat datang. Terus di Zakaria, malaikat datang Zakaria. Maria ibu Yesus, malaikat datang. Filipus, Cornelius datang ya. Paulus, saya nggak buka firmannya. Lanjut ya. Nah di Alkitab makhluk roh ditulis dalam bentuk laki-laki. Jadi para utusan ini mengenal Allah muka dengan muka, tetapi dia tidak apa? Jadi ada nggak pendeta yang kasih tahu itu malaikat bentuknya perempuan sama laki? Dia cuma berbentuk, tapi dia tidak ada jenis kelaminnya. Terus tidak apa? Tidak ada kawin dan mengawinkan. Di surga nggak ada pesta seks, nggak ada kawin mengawinkan, nggak ada. Ya. Saudara harus ingat, nggak ada, ini firman Tuhan, nggak ada kawin-kawin lagi. Kita cuma menyembah, memuji Tuhan. Kita enak di surga ya. Ada binatang satu yang naik yaitu anjing. Anjing bisa masuk surga, saudara. Di situ dilihatkan ya. Kita lihat berikut lagi.
Nah, ini pelayanan malaikat bersifat khusus. Kita setel filmnya sebentar, ya. Yuk, sebentar. Suaranya dibesarkan. Ciptakan Tuhan dengan tugas masing-masing. Nah, ini tentara di sorga. Malaikat diciptakan Tuhan dengan tugas masing-masing mulai Nah, dari bentuknya melayani seperti Tuhan ini, hingga saudara melayani malaikat-malaikat. manusia. Malaikat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu malak, yang berarti utusan. Mereka adalah makhluk utusan Tuhan yang disebut lebih dari 100 ini yang di kali di sorga, perjanjian Ken. lama dan 175 kali di perjanjian baru. Ia disebutkan dalam 34 kitab dari Kejadian hingga Wahyu. Bible menyebut malaikat Tuhan berjumlah ratusan ribu bahkan berjuta-juta. Oleh karena itu, malaikat juga sering disebut sebagai bala tentara surga. Nah, Berikut ini nama-nama malaikat Kristen beserta tugasnya yang Stop. dikutip dari berbagai Stop. sumber. boleh stop. Nah, tadi tugas-tugasnya sudah selesai. Kita kembali ke PPT, ya. Nah, tadi tugas-tugasnya sudah saya kasih tahu. Jadi saudara tahu bentuknya malaikat seperti itu. Malaikat ini makhluk di atas. Oh, bukan yang. Oh ya betul. Malaikat ini adalah makhluk di atas manusia, memiliki kuasa. Nah, dia memiliki kuasa dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Buka di 2 Petrus 2 ayat 11. Sebagai pahlawan yang perkasa, badannya besar-besar, tinggi-tinggi. Tadi seperti incing ya, ngelihat di rumah saya tinggi, besar ya, seperti itu. Pernah datang ke Abraham terus untuk menghukum Sodom dan Gomora, sampai ngomong, Lot nggak boleh lihat ke belakang lagi. Istrinya juga, tapi istrinya melihat. Kejadian 18 ayat 19. Lanjut. Pada akhir zaman malaikat akan menangkap naga atau si ular tua. Nih, pada akhir zaman dia akan perang menangkap naga dan ular tua. Pada akhir zaman malaikat juga akan datang bersama Yesus dalam kuasanya, dalam api yang menyala-nyala, ya, pedangnya tuh menyala-nyala. Ada malaikat Allah yang mencerminkan kehadiran Allah. Dia tinggalnya di sorga, dia nggak turun, yaitu kerubin dan serafim, dan menjaga tata Allah di sorga. Jadi dia nggak ke dunia, dia di sorga terus, ya, ditemani. Nah, ada 7 penghulu malaikat yang meniup sangkakala. Yuk, filmnya ditolong dibuka. 7 malaikat yang meniup sangkakala. Saudara lihat. Di akhir zaman, suara dari surga akan menggema di seluruh bumi. 7 malaikat berdiri, satu persatu mengangkat sangkakala, dan dunia pun berubah untuk selama-lamanya. Sangkakala pertama, api, darah, Nih di dan akhir hujan zaman, es ketika menghujani bumi, membakar ditiup hutan, sangkakala pertama, menghancurkan dunia akan seperti ini, saudara. Ini kejadian seperti apa yang kata firman. Seperti ini nanti. sangkakala kedua, gunung yang menyala di dalam laut, gelombang kematian Semua gunung menghantam meletus, pantai. hancur. Malaikat ketiga, bintang. Sangkakala ketiga, bintang bernama Wormwood jatuh dari langit, Bintangnya meracuni lebih sungai dan besar air di daripada depan bumi. Dia menghancurkan bumi. Lihat manusia-manusia berkehidupan. Sangkakala keempat, cahaya surya, bulan dan bintang pudar. Hari menjadi gelap, Gelap. malam tak mengenal bintang. Dunia gelap seperti waktu Yesus mau disalib. Nah, ini jurang maut. Sangkakala kelima, jurang maut Nah, keluar seperti dan ini. belalang. Jadi yang jahat nanti dunia makin jahat, tanpa makin belas besar. kasihan. Di jurang maut dia keluar lewat malaikat iblis. Sangkakala keenam, tentara menakutkan dilepaskan dari sungai Efrat. 200 juta kavaleri api membawa kehancuran global. Nah, ini yang iblis ya, yang Lucifer. Nah, malaikat yang baiknya yang ini. Sangkakala ketujuh dan langit berseru, kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita. Petir, suara, gempa, lalu kemuliaan Allah.
Ya, jadi kerajaan dunia diubah menjadi kerajaan surga. Siapa yang pengen masuk surga? Ada yang pengen ketinggalan? Nanti lihat saudara, yang ketinggalan tahu sangkakala pertama, kedua, ketiga, waduh, saya udah naik. Doa, kita berdoa setiap pagi, Tuhan, saya mau terangkat karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahanku dari kecil sampai sekarang. Itu namanya bertobat. Kata firman, bertobatlah, bertobat. Lalu sucikan roh jiwa tubuhku dengan darah Yesus. Darah Yesus mengalir di dalam darahku, tubuh Kristus menyatu dengan tubuh. Kalau pagi. Lalu berkati orang-orang yang sudah menyakiti hatiku, yang sudah menghina aku, yang sudah membuat aku bangkrut, yang sudah bikin aku rusak. Aku berkati mereka semua. Roh pengampunan turun dari Tuhan. Kalau kita mengampuni orang, berarti Tuhan mengampuni kita. Amin. Lalu Roh Kudus urapi aku, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Perintahkan malaikat di surga menjagai, memagari aku keluar, aku pergi, pagari, lindungi aku. Saudara kalau pergi berdoa selalu. Ini udah pulang, balik lagi, mau pergi lagi, doa lagi. Kalau saya gitu, ini udah pulang, terus ada yang minta dilayanin malam ini, saya berdoa, supir saya nyupir, saya doa lagi. Kan tadi udah doa, Bu. Iya, tapi kan tadi yang untuk yang tadi, yang ini aku mau berangkat, doa lagi seperti itu. Jadi terus-terusan kita berdoa. Bicara sama Roh Kudus terus-terusan. Roh Kudus tolong aku. Ini ada ada pekerjaan yang belum selesai. Roh Kudus temukan aku sama orang yang baik. Temukan aku sama dokter yang baik supaya aku bisa dengan teliti disembuhkan, dipulihkan. Minta Roh Kudus tolong aku. Malaikat Tuhan bisikkan sama dokter yang akan merawat aku misalnya ya. Jadi perawat yang baik Tuhan kasih. Bisikan sama dokter itu supaya dia teliti untuk mengecek aku. Gitu ya. Oke, ada pengumuman sedikit. Minggu depan kita ada pemeriksaan gratis. Pemeriksaan darah, pemeriksaan penyakit dalam tapi melalui komputer. Ya. Jadi besok yang datangnya pagi jam 9, jam 8 boleh. Jam setengah 9 dia baru datang. Nanti di sini. Nanti lanjut kalau misalnya masih sisa ada di kantor saya di sana. Seperti itu, ya. Semuanya gratis, mumpung gratis. Cuma diambil darah, gulanya atau apanya dicek. Terus yang kedua, kita ada makan-makan bersama bagi Bapak Ibu yang kepengen bawa makanan. Jadi satu ngomong sama Bu Ella, ada Bu Ella, tuh Bu Ella tangannya ya. Bu, saya mau bawa mie goreng, boleh kita makan bersama, ada perjamuan kasih bersama-sama untuk memperingati 17 Agustus ini, ya. Kita makan sama-sama, ngobrol sama-sama, ya. Saudara ngeliat saya kan cuma di sini, kalau kita ngobrol lebih enak lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur hari ini kami sudah mempelajari tentang malaikat dan kami percaya Tuhan, malaikat Tuhan terus menjagai kami, memagari kami, melindungi kami. Kemanapun kami berada, malaikat Tuhan berkemah, berkuasa di rumah kami. Terima kasih ya Bapak, berkati kami semua. Tuhan, beri kasih karunia kepada kami, beri anugerah kepada kami Tuhan, beri kesehatan kepada kami semua, dan kami percaya beri kemurahan hati, supaya kami mempunyai hati yang murah hati, yang lemah lembut, yang rendah hati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan melihat kami memberinya dari kekurangan Tuhan, tapi kami percaya pada saat kami memberi, kami taat, Tuhan memberkati kami. Bukakan pintu-pintu berkat bagi kami saat kami memberi, karena kami memberi dengan ketaatan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus